Halo teman-teman, selamat pagi. Kita ketemu lagi sama Cindy ya. Oke, sebelum kita lanjutkan masalah virus corona yang sedang melanda beberapa negara saat ini, Cindy tanya dulu gimana keadaan teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, dan bahagia selalu. Nah teman-teman, kemarin yang hari Minggu libur di KosWB, di Sentral, di Mongko atau mungkin di lain-lain tempat, tentunya teman-teman tahu semua kan, kemarin banyak petugas-petugas yang mengedarkan edaran pemberitahuan jangan banyak berkumpul sama banyak orang. Itu pasti tahu kan, karena kalau teman-teman melanggar kena denda 2000 Hong Kong dollar. Aku lihat teman-teman semua sudah banyak yang tahu, karena aku juga lihat kemarin di KosWB nggak terlalu banyak teman-teman yang libur. Terus di daerah sentral kebanyakan kan bukan anak-anak Indonesia, walau ada beberapa, tapi yang banyak itu anak-anak Filipina. Tapi teman-teman semoga nggak terlalu banyak teman yang bergerombol atau berkumpul kayak gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman setiap saat harus selalu mencuci tangan dengan sabun yang sederhana namun efektif, atau memakai masker dan menjaga daya tahan tubuh biar kekebalan tubuh berlanjut, tetap sehat, dan menjaga jarak jauh dari teman-teman yang berkerumun gitu loh. Jadi teman-teman semoga diusahakan memenuhi peraturan-peraturan yang telah diterapkan sama pemerintah Hong Kong, karena ini semua demi kebaikan kita bersama. Tahu nggak teman-teman, hari Minggu kemarin penyebaran virus itu telah membawa 28 warga Hong Kong yang masuk rumah sakit loh. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau hari Sabtu kemarin kan cuma 13, lah hari Minggu tuh malah bertambah menjadi 28 orang yang masuk rumah sakit yang dicurigai atau dideteksi kena virus corona. Tapi moga-moga karena kekebalan tubuh mereka, virus itu bisa menghindar, atau warga Hongkong yang lainnya bisa sembuh. Jadi kita pun juga harus hati-hati ya teman. Jangan sampai kita melalaikan kebersihan diri. Kita harus benar-benar menjaga diri tetap sehat, karena kekebalan tubuh kita itu kalau nggak sehat berkurang dan virus gampang masuk ke kita. Teman-teman semua juga tahu kan, di berita TV Hong Kong atau di surat kabar, atau mungkin majikan-majikan telah kasih tahu ke teman-teman, ada seorang nenek atau kakek yang masuk rumah sakit itu karena sudah membawa banyak penyakit ya. Tapi penyakit tua, bukan penyakit seperti virus itu, maksudnya bukan virus corona. Itu penyakit kayak darah tinggi, atau kayak penyakit orang tua lah, kencing manis kayak gitu. Lah dia itu nggak pernah keluar dari rumah sakit, cuma di ruang khusus rumah sakit aja. Tapi kenapa tiba-tiba dia terdeteksi kena virus corona, padahal dia nggak pernah keluar sama sekali. Lah saat ini di rumah sakit itu lagi dicari apa penyebabnya si kakek itu bisa kena atau tertular virus corona. Kemungkinan dari penengok-penengok yang datang menengok dia, atau mungkin ada penengok lain yang melihat sebelah-sebelah kamarnya itu, terus tanpa sengaja dia juga menengok si nenek itu, akhirnya si nenek atau si kakek itu kena virus corona. Padahal dia sama sekali nggak pernah keluar dari kamar rumah sakit, karena nggak mungkin dia tertular dari dokter atau perawat. Jadi saat ini masih dicari apa penyebab si nenek kakek itu tadi sampai kena virus corona. Ya, karena kan kita semua nggak bisa melihat virus corona itu kapan masuk ke tubuh dia atau ke tubuh kita kan kita tidak tahu. Makanya teman-teman harus benar-benar menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, usahakan selalu olahraga, makan yang sehat, banyak minum air kayak gitu ya, biar kita semua dijauhkan dari virus corona itu tadi.
Jadi jangan sampai melalaikan untuk menjaga kesehatan tubuh. Kita benar-benar dilarang berdekatan terlalu banyak teman atau orang-orang yang ramai di jalan atau di tempat-tempat umum, karena kita biar bisa menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Hal itu dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular dengan mengurangi kemungkinan kontak antara orang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit dan terutama kematian. Karena kalau penyakit masuk ke tubuh seseorang itu langsung tanpa sengaja, tidak sengaja, tidak kentara gitu ya. Kita jalan-jalan, ada orang bersin, lalu kita tidak tahu orang itu ternyata kena virus corona, terus bersin sampai muncrat ke tubuh kita atau ke wajah kita. Nah, kita sama sekali nggak sadar karena tidak langsung terasa. Itu memerlukan waktu beberapa hari kemudian, di antara 2 mingguan gitu baru bener-bener terasa. Ya memang gejala-gejala kecilnya akan kelihatan, tapi kan teman-teman kadang menyepelekan hal-hal kecil kayak batuk, bersin, panas dalam, panas mendadak atau meriang yang lain-lainnya, kan kadang-kadang teman-teman nggak memperdulikan masalah kecil seperti itu. Jadi ya waspada aja kalau tubuh kita terasa tidak enak atau tidak seperti biasanya kayak gitu, teman-teman harus secepatnya periksa ke dokter ya, biar ketahuan apa penyebabnya. Jangan sampai dibiarkan sampai kira-kira 2 mingguan lah, itu yang bahaya. Masih syukur alhamdulillah karena teman-teman di Hong Kong belum ada yang sampai kena virus kayak gitu, virus corona kayak gitu. Kebanyakan warga Hong Kong atau pendatang-pendatang baru yang masuk Hong Kong kayak gitu. Jadi usahakan tetap selalu menjaga kesehatan tubuh biar kita benar-benar terhindar dari segala penyakit. Teman-teman semua mungkin menyadari atau tahu banyak warga-warga Hong Kong yang sekarang disuruh kerja di rumah. Beberapa hari ini pun aku juga gitu, juga nggak masuk kantor, aku juga kerja di rumah. Karena tujuan kita sama atasan atau sama pemerintah disuruh kerja di rumah itu kenapa? Karena bekerja dari rumah demi mengurangi resiko tertularnya virus corona. Setiap orang bisa menyelesaikan pekerjaan kantor dari rumah melalui sistem online apabila memungkinkan. Sama halnya dengan sekolah, perkumpulan-perkumpulan atau ibadah-ibadah juga dapat dilakukan di rumah untuk mengurangi resiko tertular virus corona. Aku pun beberapa minggu ini juga bekerja di rumah karena semua kantor pemerintah atau mungkin kantor yang banyak karyawannya yang mengakibatkan sering bercakap, sering berkumpul, itu banyak yang dihindari. Maksudnya disuruh kerja di rumah gitu loh. Jadi nggak usah ke kantor. Jadi banyak sekali, mungkin teman-teman majikannya juga seperti itu kan, di rumah sambil kerja gitu, pekerja kantor dikerjakan di rumah gitu kan. Ya itu memang untuk menjauhi penularan atau untuk menjauhi tertularnya virus masuk ke tubuh mereka atau ke tubuh kita. Jadi mungkin teman-teman agak kerepotan ya, karena setiap hari majikan di rumah, terus anak-anak sekolah juga libur. Ya liburnya ini panjang loh, kemungkinan sampai bulan 7-8 ya. Tapi juga dilihat keadaan Hong Kong, kalau virus corona udah nggak banyak memakan korban, kemungkinan anak-anak mulai sekolah lagi dan kantor-kantor mulai bekerja lagi. Jadi untuk sementara aku yakin teman-teman itu pasti agak bosen karena majikan kerja di rumah, terus anak-anak sekolah juga libur, jadi mungkin pekerjaan menjadi double ya, nggak bisa begitu santai gitu kan.
Ya, aku paham itu. Tapi usahakan kerjakanlah dengan baik, dengan ikhlas, karena ini semua demi kita juga, demi kebaikan kita bersama. Jadi nggak selamanya seperti itu kan. Mungkin bulan-bulan depan lagi juga akan berkurang. Jadi ya kita harus menyadari atau harus memaklumi itu. Pemerintah Hong Kong pun sekarang juga sudah menutup pemasukan orang-orang dari luar negeri masuk ke Hong Kong, karena ditakutkan orang-orang yang dinyatakan positif corona di luar negeri masuk ke Hong Kong terus menularkan virus tadi ke warga Hong Kong. Jadi untuk sementara warga Hong Kong yang tinggal di Hong Kong agak aman lah. Tapi pemerintah sudah mengetahui kalau keamanan itu juga bukan dari dalam atau dari luar negeri saja. Semua warga atau semua orang pun juga sama, tahu semua itu. Jadi dibatasilah untuk saat ini warga atau turis atau tamu-tamu dari luar negeri masuk ke Hong Kong itu sudah nggak bisa lagi, kecuali khusus yang punya KTP atau jadi warga Hong Kong dari negara lain pulang ke Hong Kong itu baru masih diterima. Tapi kayak orang lain yang mau jalan-jalan atau mau yang masuk ke Hong Kong sudah nggak bisa lagi. Jadi untuk saat ini mungkin keadaan agak sepi dibanding bulan-bulan yang lalu lah. Kalau bulan lalu tuh masih ada warga luar yang masuk Hong Kong jalan-jalan, masih sekarang sudah nggak bisa. Jadi teman-teman agak nyaman lah. Yang penting jaga kesehatan, jaga kebersihan, sering cuci tangan, dan usahakan minum air yang banyak, makan yang sehat, olahraga yang baik, dan kalau bisa tambahlah minuman bervitamin atau obat vitamin kayak gitu, biar badan atau kekebalan tubuh kita tetap terjaga. Nah teman-teman, tetaplah jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah. Kalaupun keluar rumah untuk belanja atau untuk kepentingan yang lain, secepatnya kerjakan terus pulang. Setelah pulang bersihkan diri dengan mandi atau ganti baju atau langsung cuci tangan. Terus buanglah masker yang telah dipakai ke tempat sampah gitu. Jadi jangan disimpan lagi, karena kita nggak tahu waktu kita keluar itu bersih atau enggak di luar. Kita kan nggak tahu, lebih baik langsung buang di tempat yang aman, tempat sampah, biar nggak dipakai orang lagi. Jadi untuk setiap hari teman-teman usahakan tinggal di rumah dengan jaga badan rumah atau anak-anak majikan yang bersih ya, biar kita terhindar dari segala penyakit. Oke teman-teman, cukup di sini dulu. Besok kita ketemu lagi membahas berita yang lain lagi. Jangan lupa ya teman-teman, biar channel ini tetap berkembang, tolong atau tekan subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain tahu atau bisa melihat situasi atau keadaan Hong Kong yang sedang berlangsung saat ini. Oke, kita ketemu besok lagi. Bye-bye.